Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini 13 Oktober 2016, saya Pastor Vincent Suparman, SCJ, kembali menjumpai Anda dalam seri renungan singkat. Adapun renungan kali ini, saya buat berdasarkan Injil Lukas, pasal 11 ayat 47 sampai dengan 54. Baiklah, kini saya akan membacanya untuk Anda. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria, yang telah dibunuh di antara Mizpah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, sesungguhnya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Fenomena yang kini sedang dibicarakan oleh khalayak ramai ialah bahwa banyak orang dibutakan secara spiritual, atau jika tidak buta, sekurang-kurangnya mereka membutakan diri atau pura-pura buta. Mereka yang terjangkiti oleh gejala ini biasanya enggan melihat kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Fenomena semacam ini juga pernah menjangkiti masyarakat Israel, bahkan jauh sebelum Yesus dilahirkan. Tindakan konkret Allah ketika itu ialah mengutus para nabi untuk membuka telinga umatnya dan merenungkan firman Allah yang disuarakan oleh para nabi. Itulah cara Allah membawa kembali umatnya ke jalan yang benar. Pada era Yesus, gejala serupa menjangkiti para pemimpin agama. Mereka hafal doa-doa ajaran para nabi, namun pada waktu yang sama mereka menolak firman Tuhan yang disuarakan oleh para nabi. Mereka sangat ahli menafsirkan kitab Taurat, hidup bagaikan orang-orang suci, tetapi mereka tidak memahami makna yang sebenarnya yang terkandung dalam firman Tuhan. Kalaupun mereka paham, mereka hanya ingin membenarkan dirinya sendiri. Kesombongan, gengsi akan status, iri dan munafik telah menumpulkan pikiran mereka, membutakan mata mereka, dan menutup telinga mereka. Semua itu mengantarkan mereka pada keputusan yang sangat keliru.
yaitu menolak Yesus, Sang Putra Tunggal Bapa. Sehebat apapun yang dibuat oleh Yesus demi Bapa di surga, mereka takkan percaya. Dan mungkin mereka menganggap semua itu untuk pencitraan belaka. Mereka sungguh-sungguh keliru, saudara-saudari. Hanyalah orang-orang yang rendah hati dan yang haus akan firman Allah akan mampu memahami kebijaksanaan yang datang dari atas, sebagaimana dinyatakan dalam Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-99 dan seterusnya. Allah senantiasa siap berfirman kepada kita umatnya dan menganugerahkan kebijaksanaannya kepada kita. Dengan catatan kita sendiri mesti terbuka pada bimbingan dan kuasa Roh Kudus. Sesibuk apapun situasi yang kita menghadapi, marilah kita membuat diri kita haus akan firman Allah. Marilah kita mengkalkulasi sekali lagi berapa banyak waktu kita sudah menghabiskan untuk sesuatu yang fana, yang mudah luluh lantak oleh hujan dan terik matahari. Dan marilah kita jujur berkata, berapa waktu kita menyediakan bagi Allah yang senantiasa menantikan keterbukaan pikiran, hati, mata, dan telinga kita. Saudara-saudari, marilah kita saling mendoakan agar kita semakin terbuka pada firman-Nya dan pada gilirannya kita mampu menjadikan diri-diri kita atau hidup kita sebagai nabi-nabi pada zaman modern yang berani menebar kebaikan demi kebahagiaan kita bersama. Amin.